Annyeonghaseyo 여러분. Selamat datang di channel Level Up Topic. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal listening dari topik yang ke-35, nomor 4 sampai nomor 8. Pada tipe soal seperti ini, kita akan diperdengarkan percakapan antara pria dan wanita, lalu kita disuruh memilih jawaban yang paling tepat untuk melanjutkan percakapan mereka. Dan untuk mempermudah kita dalam menjawab soal seperti ini, kita cukup fokus pada bagian kalimat yang diucapkan oleh orang kedua. Oke, langsung kita praktek aja. Kita baca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 기다리게 해서 죄송합니다. Maaf karena menunggu. Opsi kedua, 내일은 꼭 나가도록 하겠습니다. Besok saya akan keluar. Atau besok saya akan pergi. Opsi ketiga, 감기에 잘 걸리지 않은 편입니다. Saya termasuk orang yang jarang terkena flu. Opsi keempat, 오늘 못 가게 되면 전화드리겠습니다. Hari ini saya akan menelpon jika tidak bisa pergi. Kita putar audionya. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 4번. 사장님, 제가 감기 때문에 오늘은 못 나갈 것 같아요. 죄송합니다. 괜찮아요. 그런데 병원에 갔다 왔어요? 다른 사람들도 많이 있으니까 걱정하지 말고 푹 쉬어요. Oke, gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi tadi laki-laki berkata, 사장님, 제가 감기 때문에 오늘은 못 나갈 것 같아요. 죄송합니다. 사장님, saya minta maaf. Sepertinya hari ini tidak bisa pergi karena terkena flu. Lalu yang wanita, bosnya menjawab, 괜찮아요. 그런데 병원에 갔다 왔어요? 다른 사람들도 많이 있으니까 걱정하지 말고 푹 쉬어요. Gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah pergi ke rumah sakit? Karena di sini banyak orang, jangan khawatir, istirahatlah. Oke, setelah kita membaca dan mengartikan soalnya, ingat, pada tipe soal kali ini, kita cukup fokus pada kalimat yang dikatakan oleh orang kedua, khususnya pada bagian pertanyaan. Di sini orang kedua bertanya, apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit? Dan bisa kita lihat di sini, dari keempat opsi jawaban ini, yang paling cocok untuk menjawab apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit atau belum, terdapat pada opsi kedua. Nagada di sini maksudnya pergi ke rumah sakit. Kita lanjut nomor 5. Kita artikan dulu opsinya. Opsi pertama, 제 시간이 도착해서 다행이에요. syukurlah karena sampai tepat waktu. Opsi kedua, 기차가 예정보다 늦게 오겠는 데요. Dibanding perkiraan, keretanya akan datang terlambat. Opsi ketiga, 일을 하느라 기차를 놓칠 뻔했어요. Karena ada urusan atau karena ada pekerjaan, hampir saja ketinggalan kereta. Opsi keempat, 비가 와서 그 시간까지는 힘들겠는데요. Karena hujan, sepertinya akan sulit sampai pada waktu tersebut. Oke, kita dengar audionya. 5번. 어서 오십시오, 손님. 어디로 모실까요? 서울역요. 그런데 아저씨, 7시까지 도착할 수 있을까요? 제가 기차를 타야 해서요. Oke, udah ketemu jawabannya? Oke, langsung aja kita baca dan artikan soalnya. Laki-lakinya berkata,
어서 오십시오, 손님. 어디로 모실까요? Selamat datang, 손님. 손님 merupakan sebutan untuk pelanggan ya. 어디로 모실까요? Mau saya antar kemana? Lalu yang wanita menjawab, 설역요. 그런데 아저씨, 7시까지 도착할 수 있을까요? 제가 기차를 타야 했어요. Ke stasiun Seoul. Ngomong-ngomong, ajusi, bisakah kita sampai paling lambat jam 7? Karena saya harus naik kereta. Di sini, ajusi merupakan panggilan yang biasa digunakan oleh orang Korea untuk memanggil supir taksi. Oke, setelah kita baca dan artikan tadi soalnya, seperti sebelumnya, kita cukup fokus pada kalimat yang dikatakan oleh orang kedua. Khususnya pada pertanyaan yang diajukan oleh orang kedua. Di sini orang kedua bertanya, bisakah kita sampai paling lambat jam 7? Menanyakan tentang waktu. Dari keempat opsi ini, yang memiliki unsur waktu terdapat pada opsi pertama dan opsi keempat. Tapi kenapa opsi pertama salah? Karena di sini dia mengatakan syukurlah karena sampai tepat waktu. Sedangkan di sini dia belum sampai, dia sedang dalam perjalanan. Jadi jawaban yang paling cocok ada pada opsi keempat. Kita lanjut ke nomor 6, kita baca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 안 그래도 다 팔려더라고요. Sudah terjual semua. Opsi kedua, 어제 벌써 하나 사왔어요. Kemarin saya sudah beli 1 buah. Opsi keempat, 저도 한번 만들어 보려고요. Saya juga ingin mencoba membuatnya. Opsi keempat, 저도 가게에 가서 사야겠어요. Saya juga harus pergi ke toko lalu membelinya. Oke, kita dengarkan audionya. 6번. 요즘 집에서 만들어 먹는 음료수가 인기래요. 만드는 법도 간단하고 쉬워서 많이 만든대요. 직접 만드니까 파는 것보다 건강에 좋겠네요. Oke, udah ketemu jawabannya? Kita coba artikan dulu. Wanita berkata, 요즘 집에서 만들어 먹는 음료수가 인기래요. Akhir-akhir ini sedang populer minuman yang diminum dengan membuatnya dari rumah. 만드는 법도 간단하고 쉬워서 많이 만든대요. Karena mudah dan simpel juga cara membuatnya, sepertinya saya akan banyak membuatnya. Lalu laki-laki menjawab, 직접 만드니까 파는 것보다 건강에 좋겠네요. Karena membuat secara langsung, sepertinya akan bagus pada kesehatan dibanding kalau kita membelinya. Oke, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena pada kalimat orang kedua kali ini tidak terdapat kalimat tanya. Tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan cara lainnya. Tetap sama, kita cukup fokus pada kalimat yang dikatakan oleh orang kedua. Di sini pria berkata, karena membuatnya secara langsung, sepertinya akan bagus untuk kesehatan dibandingkan jika kita membeli. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pria dan wanita lebih suka untuk membuatnya sendiri dibandingkan jika membeli. Lalu dari keempat opsi ini, kita cek mana yang ada kata membuat. Bisa kita lihat, yang ada kata membuat di sini hanya terdapat pada opsi nomor 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya nomor 3. Kita lanjut ke nomor 7, kita artikan dulu opsi jawabannya. Opsi pertama, 거실이 쭉 넓으면 좋겠어. Akan bagus jika ruang tamunya sedikit lebar. Opsi kedua, 그럼 저쪽으로 옮겨야겠네. Kalau begitu harus kita pindahkan ke sebelah sana.
Opsi ketiga, 이따가 몇 개 더 갖다 놓을게. Nanti saya akan membawakan lebih beberapa buah. Opsi keempat, 와분이 없어서 허전한 것 같다. Sepertinya terlihat kosong karena tidak ada pot. Oke, mari kita putar audionya. 7번. 거실이 너무 넓어서 허전해 보였는데 이렇게 화분을 몇 개 놓으니까 훨씬 좋지? 그렇기는 한데 문 옆에 커다란 화분이 있으면 좀 불편할 것 같아. Jadi tadi wanita berkata, 거실이 너무 넓어서 허전해 보였는데 이렇게 화분을 몇 개 놓으니까 훨씬 좋지? Karena ruang tamunya terlalu lebar, sepertinya terlihat kosong. Karena kita menaruh beberapa pot seperti ini, bukankah terlihat lebih bagus? Lalu sang pria menjawab, 그렇기는 한데 문 옆에 커다란 원불이 있으면 좀 불편할 것 같다. Benar juga sih, tapi kalau ada pot yang besar di samping pintu, sepertinya akan tidak nyaman. Oke, seperti biasa, kita fokus ke kalimat yang diucapkan oleh orang kedua. Di sini orang kedua menyatakan ketidaknyamanannya karena ada pot yang besar di samping pintu. Sehingga jawaban yang paling cocok ada pada opsi kedua. Kalau begitu, kita harus memindahkannya ke sebelah sana. Oke, terakhir kita akan coba mengerjakan nomor 8. Opsi pertama, 신청서만 쓰면 빌릴 수 있어서 참 편해요. Sangat nyaman karena bisa meminjam, cukup dengan mengisi formulir. Opsi kedua, 빌려가는 사람들이 생각보다 좋았나 봐요. Orang-orang yang meminjam sepertinya lebih sedikit dibanding perkiraan. Opsi ketiga, 우산은 내일 출근하는 길에 갖다 드릴게요. Payungnya besok akan saya bawakan di jalan yang biasa kita lewati. Opsi keempat, 페어할 때 빌릴 수 있어서 좋았는데 아쉽네요. Wah, sayang sekali. Padahal bagus karena bisa meminjam ketika diperlukan. Oke, mari kita dengar audionya. 8번. 저 갑자기 비가 와서 그러는데 요즘도 우산 빌려주세요? 어쩌죠? 우산 대여 서비스가 지난달부터 중단되었습니다. 우산을 반납하는 분들이 너무 적어서 서비스를 계속하기가 힘들어서요. Oke, gimana? Udah ketemu jawabannya? Kita bahas. Jadi wanita berkata, 저 갑자기 비가 와서 그러는데 요즘도 우산 빌려주세요. Akhir-akhir ini hujannya sering datang tiba-tiba. Bisakah pinjamkan saya payung? Lalu laki-laki menjawab, 어쩌죠? 우산 대여 서비스가 지난달부터 중단되었습니다. Bagaimana ya? Servis penyewaan payung saya sudah saya hentikan sejak bulan lalu. 우산을 반납하는 분들이 너무 적어서 서비스를 계속하기가 힘들었어요. Karena terlalu sedikit orang-orang yang meminjam payung, sepertinya akan sulit jika terus melanjutkan bisnis ini. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa bisnis penyewaan payung dari laki-laki dihentikan karena terlalu sedikit orang yang mengembalikannya. Sehingga jawaban yang paling sesuai ialah nomor 4.
Wah, sayang sekali, padahal bisnisnya bagus loh, karena bisa meminjam ketika diperlukan. Oke, sebelum kita akhiri videonya, sedikit mengingatkan kata banaf hata di sini sama artinya dengan dolio juta, yaitu mengembalikan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Kamsahamnida.